Pentagon sebut pasukan nuklir Amerika Serikat siap dan kuat hadapi semua musuh termasuk Korea Utara. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Deputi Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan nuklir mengatakan bahwa cadangan nuklir Korea Utara tak sebesar negara-negara bersenjata nuklir lainnya. Setelah Pyongyang yang menempatkan pasukan bersenjata strategis pada operasi siaga tinggi, Pentagon menyatakan pasukan nuklir Amerika Serikat siap menghadapi dan mencegah semua musuh termasuk Korea Utara. Selain itu, menurut Drew Walter, Deputi Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan nuklir Amerika Serikat mengetahui jumlah cadangan nuklir Korea Utara. Dia menambahkan bahwa cadangan nuklir Korea Utara tidak sebesar milik negara-negara bersenjata nuklir lainnya. Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah mengambil pandangan bahwa pasukan nuklir kami sebagaimana adanya siap dan kuat dan mencegah semua musuh, apakah itu dari Rusia, China, Korea Utara, yang berpotensi atau Iran, katanya. Saya tidak melihat kemampuan baru yang sangat istimewa dari Korea Utara dalam hal itu, ujar Walter dalam sebuah seminar virtual yang digelar Institut Mitchell untuk Studi Aerospace Selasa 26 Mei seperti dikutip kantor berita Yonhap. Kami memiliki gambaran yang cukup layak mengenai apa yang bisa dihasilkan Korea Utara dalam kapasitas nuklir sejauh ini, kata dia. Mereka belum dalam skala seperti beberapa musuh potensial bersenjata nuklir kami yang lain. Sebelumnya, mengutip kantor berita Korean Central News Agency atau KCNA, Yonhap melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un muncul menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi militer untuk membahas kebijakan baru guna meningkatkan pencegahan perang nuklir. Kim Jong-un memimpin rapat bersama Komisi Militer Pusat dari Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara. Selain soal nuklir, rapat itu juga membahas langkah-langkah militer yang penting untuk meningkatkan pasukan bersenjata Korea Utara secara keseluruhan. Yang ditetapkan dalam pertemuan itu adalah kebijakan baru untuk lebih meningkatkan pencegahan perang nuklir negara atau negara itu, Korea Utara, dan menempatkan pasukan bersenjata strategis pada operasi siaga tinggi. Sejalan dengan persyaratan umum untuk pembangunan dan pengembangan angkatan bersenjata negara itu, kata KCNA pada Minggu 24 Mei 2020. Namun KCNA tak menjelaskan lebih lanjut tentang kebijakan baru akan Korea Utara terapkan terkait kemampuan nuklir mereka. Dalam pertemuan itu juga diambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan kemampuan serangan bersenjata dari tentara Korea Utara, sebut KCNA. Makin hari hubungan Amerika Serikat dengan China terus memanas dan tak kunjung menemui titik terang. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir ini, Amerika Serikat sampai meminta sekutunya untuk memutuskan hubungan dengan China di bidang dengan risiko keamanan. Dikutip dari The Jerusalem Post, seorang pejabat Amerika Serikat dengan pengetahuan pembicaraan tentang konflik tersebut menjelaskan permintaan Washington itu ke para sekutunya. Permintaan Amerika Serikat itu memaksa Israel memilih perusahaan lokal untuk membangun pabrik desalinasi terbesar di dunia dibandingkan dengan perusahaan asal China. Jadi, mencegah timbulnya pertikaian yang tidak Israel inginkan dengan pemerintahan Donald Trump atas partisipasi China dalam proyek infrastruktur raksasa itu. Pemerintah Israel mengumumkan pemilihan perusahaan lokal dalam proyek pabrik desalinasi yang akan berada di Kibbutz Palmachim dan menelan biaya lebih dari NIS 5 miliar pada Selasa, 26 Mei 2020. Amerika Serikat secara khusus menandai kemungkinan keterlibatan Hutchison dalam pembangunan pabrik desalinasi. Bukan hanya menjadi proyek infrastruktur penting bagi Israel, pabrik tersebut dekat Sorek Nuclear Center dan pangkalan udara Palmachim.
kekhawatiran Amerika Serikat mengenai keterlibatan perusahaan-perusahaan Cina dalam proyek-proyek infrastruktur utama di Israel dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian karena kemampuan operasi-operasi Tiongkok untuk mengumpulkan intelijen sambil bekerja pada mereka. Kecemasan Amerika Serikat yang lainnya mengenai kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang besar dan bahkan korban jiwa. Hal tersebut bisa muncul jika infrastruktur tersebut rusak. Bahkan selama perjalanannya ke Israel pada 13 Mei lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo telah meminta Tel Aviv untuk mempertimbangkan kembali beberapa proyek bersama dengan Cina. Hanya kenyataan resmi atau pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi, dan Kementerian Sumber Daya Air Israel tidak menyebutkan Hutchison atau Cina dan hanya menyatakan Kadima yang bermitra dengan Bank Leumi sebagai pemenang tender proyek pabrik desalinasi. Tekanan baru-baru ini dari Amerika Serikat terhadap para sekutunya menandai eskalasi dari pertikaian yang meningkat antara Washington dan Beijing atas pandemi COVID-19, Taiwan, dan juga Hong Kong. Sudah jadi rahasia umum jika Donald Trump berulang kali menuding negara yang dipimpin Xi Jinping tersebut atas penyebaran pandemi COVID-19 ke seluruh dunia. Mereka bisa dengan mudah menghentikan wabah, tetapi mereka tidak, cuit Trump pekan lalu. Awal bulan ini, This Week mendapatkan pernyataan dari Pompeo, program acara ABC ada bukti besar bahwa COVID-19 berasal dari laboratorium Cina di Wuhan, tempat asal wabah itu. Namun, Cina berulang kali membantah semua tudingan tersebut. Sementara itu, perseteruan panas antara Amerika Serikat dan Cina kini merembet hingga ke markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Bentrokan terjadi usai Cina menolak permintaan Amerika Serikat untuk menggelar rapat Dewan Keamanan PBB guna membahas rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional bagi Hong Kong. Sebagaimana diketahui, hubungan panas antara Amerika Serikat dan Cina semakin meletup usai muncul tuduhan menutupi dan salah urus krisis wabah COVID-19 oleh Cina. Yang terbaru, kini Amerika Serikat mempersalahkan RUU Keamanan Nasional bagi Hong Kong yang diusulkan Cina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa Hong Kong bisa kehilangan status sebagai pusat finansial global jika RUU Keamanan Cina yang mengekang Hong Kong diloloskan. Trump menyatakan Amerika Serikat akan memberikan respons sangat menarik beberapa hari ini. Seperti dilansir AFP pada Rabu 27 Mei 2020, rancangan Undang-Undang Keamanan Cina itu akan melarang pemisahan diri, subversi, upaya menjatuhkan kekuasaan terorisme dan intervensi asing. RUU ini dijauhkan otoritas Cina setelah berlangsungnya untuk rasa pro-demokrasi selama 7 bulan di Hong Kong tahun lalu. Pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, menegaskan bahwa kebebasan mendasar akan tetap ada, tapi sulit untuk melihat Hong Kong tetap menjadi pusat finansial jika Cina mengambil alih, ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Kayleigh McEnany dalam press briefing sembari menyatakan bahwa peringatan ini datang langsung dari Donald Trump. Dia merasa tidak senang dengan upaya-upaya Cina, imbuh McEnany. Isi dari RUU Keamanan itu belum diungkapkan oleh Parlemen Cina yang mengkajinya sejak pekan lalu. Diperkirakan rancangan undang-undang itu akan disetujui pada Kamis 28 Mei. Waktu setempat dan para pengamat memperkirakan RUU ini akan diberlakukan mulai musim panas. Namun salah satu poin yang memicu kekhawatiran adalah ketentuan yang memungkinkan agen keamanan Cina untuk beroperasi di Hong Kong. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu bentrokan dengan pihak-pihak yang menyuarakan perlawanan terhadap Cina. Seperti dilansir Reuters pada Kamis 28 Mei 2020, misi Amerika Serikat untuk PBB dalam pernyataannya menyebut bahwa isu tersebut menjadi keprihatinan global yang mendesak yang berimplikasi pada perdamaian dan keamanan internasional dan oleh karena itu menuntut perhatian segera dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Dalam tanggapannya via Twitter, Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun menegaskan bahwa Cina dengan tegas menolak permintaan tak berdasar itu. Cina menilai rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong merupakan urusan internal. Tidak ada hubungannya dengan mandat Dewan Keamanan PBB, tegas Zhang. Permintaan Amerika Serikat untuk menggelar rapat Dewan Keamanan PBB adalah untuk membahas isu Hong Kong itu. Amerika Serikat mempertanyakan transparansi Cina soal virus yang pertama muncul di Wuhan dan kini mendunia itu.
China berulang kali menegaskan bahwa pihaknya sudah transparan soal COVID-19.